Research-nya di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini kita akan belajar bagaimana sih kita bisa terus berhasil, kita bisa terus bahagia, bahkan terus menerus sukses sebenarnya. Yaitu kalau kita terus belajar. Apabila kita terus belajar. Nah, kalau dalam konteks kepemimpinan, gimana caranya agar kita terus memimpin? Ya terus belajar. Jadi pembelajaran ini artinya sebenarnya kalau kita ngomong tentang pembelajaran di sini adalah bagaimana kita terus bisa mengembangkan kepribadian kita, menumbuh kembangkan kepribadian kita. Kita perlu menjadi pribadi yang terus bertumbuh dan berkembang. Paradigmanya, pola pikirnya terus. Nah, agar kita terus-menerus dapat berhasil, dapat memimpin, dapat bahagia, kita perlu terus belajar. Nah, bagaimana supaya kita dapat terus belajar? Yang pertama, kita perlu menginvestasikan ke dalam diri kita terlebih dahulu pembelajaran itu. Nah, pembelajaran itu bisa lewat apa saja. Ya bisa lewat seminar, kalau zaman pandemi ini mungkin webinar ya. Juga bisa lewat platform media sosial seperti YouTube atau Spotify atau Instagram, TikTok ataupun platform media sosial lainnya. Bisa melalui buku yang kita baca ya, dan juga bisa melalui diskusi-diskusi dengan teman-teman kita yang kita rasa mereka juga sangat menekankan pertumbuhan atau perkembangan kepribadian. Nah, itu yang pertama itu. Nah, jika kita pengen terus menjadi orang yang berhasil, kita ingin terus menjadi bisa dapat memimpin, ya harus terus belajar. Jadi itu sebenarnya intinya. Lalu yang selanjutnya, inilah terus menjadi pembelajar. Terus menjadi pembelajar itu artinya kita terus menerus belajar, dan objek pembelajaran itu bisa macam-macam sih ya. Bisa kehidupan sehari-hari maupun pembelajaran di pekerjaan, di keluarga, atau dimanapun juga. Nah, tapi di dalam konteks sebagai pembelajar kita perlu mengetahui 3 hal ya, yaitu 3 zona, yaitu zona tantangan, zona kenyamanan, dan zona kemudahan. Nah, zona tantangan itu apa sih? Jadi saya berusaha melakukan yang belum pernah saya lakukan sebelumnya, karena itu tantangan. Lalu kalau zona kenyamanan, berarti saya mengerjakan apa yang sudah saya tahu dan saya kerjakan. Tetapi zona kemudahan, berarti saya mengerjakan apa yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Nah, zona tantangan, zona kenyamanan, dan zona kemudahan ini terus bergulir. Coba kita perhatikan ketika kehidupan manusia, ketika bayi itu masuk ke zona yang penuh dengan zona tantangan sebenarnya, karena dia harus belajar berbicara, belajar berjalan, belajar menggunakan anggota-anggota tubuhnya. Lalu setelah itu dia akhirnya masuk ke sekolah, mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, dan segala macam itu dalam kehidupan manusia ya. Nah, tetapi ketika kita dalam konteks pertumbuhan perkembangan kepribadian, yang paling menyedihkan kalau orang itu terus-menerus dia ada tiba atau dia ada di titik zona kemudahan, sehingga dia nggak mau bertumbuh lagi, dia nggak mau berkembang lagi, dan tanpa disadari dia akhirnya menjadi pribadi yang merosot, dan akhirnya dia bisa aja mati, tidak berkembang. Ya bisa saja dia mengalami stagnasi ya, stuck, dan akhirnya ya banyak masalah di situ. Nah, maka kita perlu terus menantang diri kita masuk ke zona tantangan, mengulangi lagi zona itu, lalu zona kenyamanan dan zona kemudahan. Kita perlu tantangan-tantangan baru. Lalu yang selanjutnya kita juga perlu menciptakan lingkungan pertumbuhan dan perkembangan kepribadian. Nah, lingkungan itu penting ya untuk mendorong kita agar terus menjadi pribadi pembelajar. Nah, ada beberapa contoh sih orang-orang atau ciri-ciri orang yang suka sebenarnya belajar, yaitu orang yang suka tantangan, yaitu tadi. Lalu orang yang dia fokusnya ke depan,
Dia nggak ngelihat ke masa lalu sehingga dia stuck ya di masa lalu. Lalu dia atmosfernya ya, suasananya itu bagus ya, suasananya meneguhkan. Lalu dia juga sering kali keluar dari zona kenyamanan mereka, tetapi dia tetap di zona kekuatan. Lalu dia juga terus terjaga untuk semangat. Lalu dia juga menggunakan kegagalan itu bukan sebagai musuh. Jadi dia suka akan resiko bahwa kegagalan itu suatu proses ya untuk menjadi keberhasilan. Lalu dia juga orangnya bertumbuh. Nah, lalu meneladankan pertumbuhan juga supaya ada role model pertumbuhan. Nah, jadi untuk menjadi pribadi yang terus sukses, berbahagia, bahkan kalau ingin menjadi pemimpin yang terus-menerus menjadi pemimpin, harus kita terus belajar ya. Menjadi pribadi yang pembelajar adalah menjadi pribadi yang terus bertumbuh, berkembang. Salam pembelajaran dari saya, Mr. Sorchan.